Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini saya masih membahas tentang makam Nabi Hud, sahabat. Kalau kemarin saya menggunakan referensi dari kitab Ibnu Katsir yang berjudul Qasasul Anbiya. Ini saya tampilkan kepada sahabat kitab yang ditulis oleh seorang ulama, sering berkelana beliau ke berbagai negara untuk melakukan sebuah studi penelitian, dan hasil dari perjalanannya itu ditulis dalam bentuk karya yang diberi judul Rihlah Ibnu Batutah. Nah, ini kitabnya, sahabat. Nah, ini ada guyonan agak ya mungkin garing ya. Jadi Ibnu Batutah itu kan melakukan perjalanan kemana-mana ke berbagai negara. Nah, kemudian kalau di kalangan teman-teman yang saya pernah dulu itu punya teman suka dengan film One Piece, nah itu katanya film One Piece itu diilhami Ibnu Batutah. Tapi bedanya kalau Ibnu Batutah itu sudah rampung perjalanannya, ditulis perjalanannya. Kalau One Piece ini tidak rampung-rampung, episodenya masih ada saja sampai ratusan episode itu, sampai mulai mungkin sahabat kalau kelahiran tahun 90-an sampai sekarang itu masih ada. Jadi itu film One Piece mulai dari kecil sampai dewasa kita ini masih terus berlanjut. Yaitu guyonan agak garing ya. Tetapi ya kalau dipikir-pikir masuk akal juga. Mungkin penulis One Piece, pengarang One Piece itu terilhami ya dari Ibnu Battuta ini. Ya mungkin begitu. Cuma ada bedanya tadi. Baik, ini gini sahabat, kalau kemarin di dalam kitab Ibnu Katsir menyebut bahwa makam Nabi Hud itu ada di dua lokasi. Yang pertama ada di Yaman, kemudian yang kedua ada di Damaskus, ya, Suriah sahabat ya, bukan Irak, itu keliru saya. Ada di Damaskus, Suriah. Nah, itu Ibnu Battuta juga menyampaikan hal yang serupa. Namun nanti sahabat perhatikan bagaimana bedanya. Jadi kalau kemarin Ibnu Katsir tidak mengklaim di mana letak yang betul ada di mana, akan tetapi beliau hanya menyampaikan riwayat secara netral. Nah, nanti sahabat lihat apa yang disampaikan oleh Ibnu Battuta. Dan tentu saja ini adalah bagian dari karakteristik ulama yang berbeda-beda, sahabat, yang tentu saja kita perlu menghormati dan juga ya kita konfirmasikan lah. Ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Dan beliau berdua ya sama-sama ulama yang patut kita hormati dan patut kita tiru, baik adab maupun cara beliau belajar, begitu sahabat ya. Kita lihat di sini kitab berjudul Rihlah Ibnu Batutah di halaman 107. Di sini ada redaksi wa qara'tu fi fadhaili Dimashq an Sufyan ats-Tsauri anna sholata fi masjid Dimashq bisalasina alfi sholatin. Saya telah membaca mengenai fadilah-fadilah Damaskus dari Sufyan ats-Tsauri bahwa sholat di masjid Damaskus itu ya ini bisalasina alfi sholatin, setara dengan sholat 30.000 sholat gitu ya, bisalasina alfi sholatin. Jadi ini membahas tentang masjid jami di Damaskus, sahabat. Kemudian wafil athari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, dari athar dari para sahabat tabi'in dan seterusnya. Ini ada riwayatnya berarti, dan punjernya itu, pokoknya itu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yu'badullahu fihi ba'da kharabid dunya arba'ina sanatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala disembah di Masjid Damaskus ini, Masjid Jami Damaskus, setelah rusaknya dunia selama 40 tahun. Wa yuqalu innal jidara al qabaliyya minhu wadu'ahu
Nabiullah Hud alaihi salam, bahwa jidar yang sebelah depan dari Masjid Damaskus itu ada ada Nabi Hud ya, ada Nabi Hud, ada Nabiullah Hud. Wa anna qabrahu bihi ya, dan kuburannya ada di situ. Waqad ra'aitu ala maqrabatin min madinati Zifaril Yaman, dan aku telah melihat. Nah ini jadi langsung observasi beliau ya. Beliau melihat di dekat kota Zifaril Yaman bimaudhi'in yuqalu lahu Al-Ahqaf, di tempat yang disebut dengan Al-Ahqaf. Beliau ke tempat situ. Beliau melihat apa? Baniyatan, melihat sebuah bangunan fiha qabrun maktubun alaihi hadza qabruhu tibni Abir sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat bangunan yang di situ ada kuburan dan ditulisi hadza qabru Hudin bin Abir sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kuburnya Nabi Hud bin Abir sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini satu. Kalau kita melihat sampai sini, beliau tidak mengklaim ya, artinya tidak memberikan arahan mana yang lebih benar, tetapi menyampaikan memang ada seperti itu. Memang di sana, di dua tempat itu ada kabar bahwa masing-masing tempat itu baik di Damaskus maupun di Yaman ada yang namanya kuburan Nabi Hud. Nah, ada kabar bahwa di sana ada makam atau kuburan Nabi Hud. Kemudian kita lanjut di halaman 270. Di halaman 270 ini beliau menceritakan pengalamannya berada di Al-Ahqaf tadi. Wa ala masiri nisfi yaumin min hadhil madinah til Ahqaf, dan ketika perjalanan setengah hari dari kota Al-Ahqaf, wahwa manazilu Ad, nah itu adalah tempatnya kaum Ad. Wahunalika zawiyatun, di sana ada ya bangunan-bangunan kecil, wa masjidun, dan masjid, ala sahilil bahri, di tepi pantai, wa hauluhu qaryatun li soyatis samak, dan di sekelilingnya ada desa-desa untuk para pemburu ikan ya, atau nelayan. Wa fi zawiyati, dan di dalam bangunan-bangunan kecil itu, qabrun, ada sebuah kuburan, maktubun alaihi, yang ditulis di atasnya hadza qabru Hudin bin Abir alaihi afdhalus sholati wassalam. Ini adalah kuburan Nabi Hud bin Abir alaihi afdhalus sholati wassalam. Nah, ini sama, akan tetapi di sini beliau tidak berhenti. Waqad dzakartu anna bi masjid Dimashq maudhi'an maktubun alaihi hadza qabru Hudin bin Abir. Sama ya. Dan aku telah menuturkan tadi di halaman 107 sahabat, bahwa di Masjid Damaskus itu juga ada tempat yang di sana ditulis di atasnya begini, hadza qabru Hudin bin Abir. Ini adalah kuburan Nabi Hud bin Abir. Jadi ada dua versi. Wal asbahu, dan yang lebih serupa, yang lebih pantas gitulah ya, ayyakuna qabruhu bil Ahqaf. Ya, yang lebih pantas kuburnya Nabi Hud itu ada di Al-Ahqaf, Yaman ya. Kenapa li'annaha? Karena Ahqaf ini ya, Ahqaf Yaman, biladuhu adalah daerahnya atau daerah hidupnya Nabi Hud. Kaum Ad ada di Yaman. Nah, intinya kan beliau di situ. Jadi wallahu a'lam ini. Kemudian beliau menutup dengan itu, dan ini sangat bijak sekali. Akan tetapi beliau tidak mengatakan yang paling benar ya, tetapi hanya mengarahkan apa yang beliau pahami, bahwa ya pantasnya lah, macamnya pantasnya itu ya kalau kuburan Nabi Hud ada di Yaman. Ya, cuma seperti itu. Jadi beliau tidak mendoktrin, tidak kemudian memaksa untuk orang lain agar sepaham dengan beliau, akan tetapi beliau menyampaikan fakta-fakta, dan terakhir beliau menyampaikan sebuah kesimpulan,
Ya maceme pantesnya makam Nabi Hud ada di Al-Ahqaf, karena Al-Ahqaf Yaman itu adalah daerahnya Nabi Hud ketika masih hidup. Nah, itu apa yang beliau sampaikan. Jadi berbeda ya dengan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Qasasul Anbiya. Akan tetapi gini sahabat ya, secara riwayat, kemudian secara pemahaman, secara penelitian, tentu saja kita tidak bisa mengambil sisi mana yang wajib kita percaya, tidak bisa. Karena sekali lagi ini adalah persoalan yang faktual, akan tetapi untuk meyakinkan orang lain harus membutuhkan data yang empiris, data yang jelas. Nah, adapun mengenai riwayat-riwayat itu, ya kalau misalnya sahabat meyakini ada di Yaman, ya kita berarti wal asbah ya, sebatas itu ya. Bukan kok wal asoh atau wasoheh, berarti yang lain keliru, yang lain palsu. Anda seperti itu. Inilah kebijakan yang bisa kita pelajari dari beliau Ibnu Battutah. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.